Kenapa saya ini kok ditakdir ngopeni garangan kayak gini, orang-orang yang sulit kayak gini. Bahkan saya dulu itu sering ditipu uang. Jamaah saya sendiri sering, dan nominalnya tidak sedikit, itu biasa. Saya ini kok ditakdir kayak gini, terus kemudian didatangi artis. Kadang kan ya saru. Siapapun yang mengikuti ulama-ulamanya Allah, di dalam kitab Fathul Bari itu disampaikan faqad nala as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Dia akan diberi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Insya Allah kita semua ketika terus konsisten dari akan dawuh-dawuh beliau, terus menimba ilmu dari beliau, insya Allah kita akan diberi as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Jadi kalau artis-artis itu ada datang di sini itu, kalau jujur dari saya, sama sekali kita tidak ada siasat gimana, wah ini agar nanti mungkin garangan itu nyaman, atau para jamaah yang mungkin masih jauh dari agama ini biar nyaman, biar seneng. Kita nggak ada awalnya siasat. Jadi kita itu cuma ngalir, penting rutinan. Lah tiba-tiba mungkin ada beberapa sosial media itu yang nge-up pengajian kita. Lah tiba-tiba para artis-artis itu ada yang datang di sini. Contoh katakanlah di sini pernah didatangi Mbak Happy Asmara itu. Ya saya awalnya mau ngundang Mbak Happy ya mikir, kadang mohon maaf ini kalau Mbak Happy melihat ini. Kadang kayak orang pesantren kayak kita itu kan mikir, mau ngundang artis mungkin biayanya berapa. Lebih baik mungkin untuk membangun madrasah atau membelikan kitab santri mungkin kayak gitu. Pondok pesantren itu kan kadang ya mohon maaf, kita minim anggaran. Adanya anggaran itu mungkin untuk pengembangan lokasi, madrasah, atau penataan properti untuk kebutuhan ngaji yang belum lengkap atau apa. Nah kita nggak berani dulu. Jadi mau nyari kontak personnya artis itu saja nggak berani kita. Nah mungkin nggak tahu karena mungkin ya itu tadi di up oleh teman-teman lewat sosial media, terus artis-artis itu mungkin tahu kok nyaman di sini dan sebagainya. Akhirnya mereka datang. Bahkan beberapa waktu kayak Mbak Happy atau siapa. Kadang kalau datang ke sini itu malah nggak mau dibayar. Ya alhamdulillah nggak mau. Memang kita nggak ada biaya. Layamutu walayah ya. Sudah nggak ada biaya kita itu. Terus malah kadang mereka minta doa. Kayak waktu Mbak Happy itu dulu sebelum menikah sampai akhirnya menikah sama Mas Gilga. Kemudian ada artis lagi yang fenomenal, Mas Denny Caknan, yang harlah ke sini sudah 2 kali ya. Mas Denny itu sudah 2 kali ke sini. Dan setiap ke sini itu nggak mau dikasih uang itu. Kalau Mas Denny dulu memang saya berusaha ngelobi karena anak-anak minta Gus, semisal Mas Denny Caknan gimana? Saya itu dengar mungkin Mas Denny itu kok berapa ratus. Waduh, lah iku nggih bangun madrasah wis kena nggih ngaji wong akeh. Saya bilang seperti itu. Sudah Gus, nanti kita yang ngurus. Katanya anak-anak itu mau iuran. Sesekali lah wong saya itu diajak ngaji sudah manut, sesekali lah hiburan. Mas Denny Caknan, ya pokoknya tertib saya gitu. Nah, ternyata Mas Denny nyampe sini, ketika tak kasih uang itu malah dikembalikan. Yang kedua juga gitu, dikasih uang kembalikan, nggak mau. Kita malah kualat Gus nanti kalau nerima uang dari Gus kualat. Ya alhamdulillah mereka nggak mau. Ya itu ceritanya ya kayak gitu. Ini realita. Saya jujur itu. Jadi mulai Mbak Happy, Mas Denny, kalau tetangga kita itu Cak Percil, kita sama sekali nggak pernah biayai mereka. Ya karena keterbatasan anggaran itu tadi. Anggaran pusat belum menurunkan itu tadi. Pusat belum menurunkan. Jadi kalau pertanyaannya apa itu sebagian dari siasat,
Sebenarnya enggak, kita ngalir saja. Bahkan saya itu sempat pusing, karena pastinya kan kita malu. Semua santri itu kalau ditanya, kamu ingin menjadi apa? Apalagi santri-santri pondok pesantren salaf. Pastinya kita itu kan pengen lah kayak kiai-kiai kita. Semisal kayak panjenengan dari LIM, dari lembaga LIM ini, pasti kan panjenengan, saya pengen kayak Mbah Anwar Mansur, saya pengen kayak Mbah Idris Marzuki, saya ingin kayak Mbah Abdullah Kafabi, saya ingin kayak Mbah Anim, saya ingin kayak Mbah Izam. Pasti kita seperti itu. Nah saya dulu ya sempat bingung, waduh saya ini kok ditakdir ngopeni kayak gini, pengen saya ya kayak kakek saya, kayak masih saya, pengen saya kayak Mbah Yai Huda, Ploso dan sebagainya. Terus saya beberapa waktu akhirnya ketemu dengan Dzuriyah pondok pesantren yang saya pondoi dulu, Dzuriyah Ploso. Ya saya mengeluh lah, gimana hidup saya ini, Gus, saya minta petunjuk. Saya bilang ke beberapa Gus Ploso itu, saya minta petunjuk, kenapa saya ini kok ditakdir ngopeni garangan kayak gini, orang-orang yang sulit kayak gini. Bahkan saya dulu itu sering ditipu uang. Jamaah saya sendiri sering, dan nominalnya tidak sedikit, itu biasa. Saya ini kok ditakdir kayak gini, terus kemudian didatangi artis, kadang kan ya saru. Apalagi saya itu punya kakek saya itu mursyid thariqah. Mbah Zubaidi itu mursyid thariqah, saya itu kok kayak gini. Akhirnya beberapa dzuriyah itu memotivasi saya seperti ini. Tenang mas, sampean nggak usah bingung. Aku nek nyawang sampean ini ora kaget, penting sampean cek ngaji, cek buka kitab. Ketika tamumu itu siapapun, saya nggak komentar. Karena aku ndelok sampean iki ya ora kaget ya ora gumun. Krana sampean iki tahu dadi santrine Pak Munif. Pak Munif maksudnya Yai Munif Jazuli. Yai Munif Jazuli itu adiknya Gusmi. Nah, Yai Munif itu memang dulu waktu Tasik Sugeng, beliau itu ya memang sering didatangi artis, ngoten loh. Ya mungkin apa ini keberkahan dari Mas Sayih itu ya nggak tahu saya. Tapi kan ya berat, kita harus ya sabar. Ya ketika mungkin ada bulian atau hujatan, kita juga harus siap. Keimanan kita juga harus kuat. Nah, itu. Jadi ceritanya seperti itu. Ketika kita itu didatangi para artis seperti itu. Kalau ditanya kunci sukses, pertama saya itu sangat meyakini keberkahan dari istiqomah. Dan memang kan Rasulullah juga menyampaikan salah satu amal yang dicintai oleh Allah itu adalah amal yang istiqomah, yang dilakukan konsisten wa in qalla, senajan walaupun sedikit. Nah, menurut saya kunci sukses itu yang pertama istiqomah, konsisten. Dan ini bisa diterapkan dalam hal apapun. Katakanlah bekerja, ketika ingin sukses ya istiqomah. Misal toko bukanya itu pagi sampai sore, ya terus istiqomah gitu terus. Dalam ibadah, dalam ngaji pun juga ketika ingin sukses istiqomah. Al istiqomah tajlibul karomah. Istiqomah itu dapat menarik keistimewaan. Itu kiat sukses yang pertama. Makanya saya itu walaupun dimanapun berada, saya sempat minta tolong ke beberapa jamaah saya, jangan ngundang saya ketika hari Senin sama Kamis, karena saya harus pulang. Bagi saya itu keistiqomahan saya. Apalagi yang Kamis itu bagi saya itu riyadhah tirakat saya, membaca maulid itu tirakat saya. Kemudian yang selanjutnya kunci sukses saya itu ya ini, gimana kita mampu khidmah terhadap orang tua kita, entah itu yang sudah tidak ada ataupun yang masih hidup. Nah, hari ini
alhamdulillah saya itu diberi 2 jimat oleh Allah. Jadi kan kata Rasulullah itu orang itu kalau sudah menikah kan orang tuanya itu 3. Orang tuamu kandung, mertuamu, gurumu. Nah, ini harus kita jaga. Nah, alhamdulillah saya ini diberi jimat oleh Allah itu. Jimat saya 2. Jadi dari keluarga saya, ini kan abah saya sudah sedo. Tinggal ibu satu rumah dengan saya. Lah Ning itu juga anak terakhir. Itu juga punya ibu. Karena waktu di kandungan Ning sudah ditinggal oleh abah mertua saya, Abah Toha. Nah, bagi saya ya kunci sukses beliau berdua. Dan alhamdulillah ketika beliau itu bisa tersenyum, alhamdulillah yang saya rasakan dalam momentum perjalanan saya, niat-niat kebaikan kita itu kayak dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Kadang saya itu ya heran saya gini. Saya itu tiap hari, tiap malam sudah bertahun-tahun saya jalani. Sampai dokter itu kadang Gus Ikdam itu olahraganya apa? Saya fitness nggak pernah, renang juga nggak pernah karena nggak sempat, nggak punya olahraga apa-apa. Olahraganya ya ngopi sama ngerokok itu tok. Tapi alhamdulillah kok diberi kekuatan. Ya mungkin karena ridho dari orang tua saya, ridho dari mertua saya. Ya doakan. Jadi kiat-kiatnya yang pertama istiqomah, yang kedua gimana dalam hidup ini kita mampu membahagiakan orang tua kita dengan cara kita masing-masing. Mungkin itu kiat-kiat suksesnya. Kalau doa khusus yang menjadi wadzifah saya, yang dulu itu sering diamalkan oleh kakek saya itu sholawat nariyah. Jadi kakek saya itu salah satu wadzifahnya adalah sholawat nariyah. Lah ketika saya dari pesantren, pulang dari pesantren dulu itu salah satu amaliyah yang sering diajarkan oleh masai-masai saya itu istiqomah membaca surat Waqiah, yaitu nariyah, Waqiah. Saya seneng itu, dan ijazahnya yang satunya dari kakek saya, kalau Waqiah itu dari masai-masai saya, guru-guru saya. Dua itu. Dari Quran saya ngambil Waqiah, Yasin itu ya sudah umum lah. Kalau Yasin itu dari Quran, dari Yasin sama Waqiah itu dari masai saya. Kalau sholawat nariyah itu, sholat nariyah dari kakek saya. Yang terpenting dari panjenengan semua, kita harus syukur bisa ditakdir oleh Allah dalam hidup kita itu mengikuti para ulama-ulamanya Allah, pewarisnya para nabi, dan insya Allah siapapun yang mengikuti ulama-ulamanya Allah, di dalam kitab Fathul Bari itu disampaikan faqad nala as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Dia akan diberi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Insya Allah kita semua ketika terus konsisten dari akan dawuh-dawuh beliau, terus menimba ilmu dari beliau, insya Allah kita akan diberi as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Panjenengan harus optimis, harus yakin apapun yang terjadi. Saya ini sedikit berpesan. Saya dulu waktu mondok itu juga sering, beberapa teman-teman saya di rumah itu, kamu cari apa? Mondok itu kamu besok mau jadi apa? Kamu cari apa? Alhamdulillah sampai detik ini pertanyaan-pertanyaan itu saya tunggu. Tapi alhamdulillah nggak ada yang bertanya. Alhamdulillah ya sekarang ya lumayan cukup. Alhamdulillah ya saya punya anak 2 itu ya alhamdulillah tidak kesulitan untuk membiayai mereka. Ya walaupun mungkin kita kalau diperintah untuk memberikan buka puasa istri, sahur istri, alhamdulillah cukup dan kita tidak kekurangan dan alhamdulillah bahagia. Bahkan ketika pusing, ketika apa,
kita cukup sowan menghadap ke masyayikh-masyayikh kita, atau bahkan ketika tidak ada kesempatan sowan kita tawasul, kita mengirimkan Fatihah kepada beliau-beliau, itu sudah sangat bahagia. Dan insya Allah selain as-sa'adah fid dunya wal akhirah, kita semua akan husnul khotimah. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Apabila mungkin ada kalimat-kalimat saya yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua ini saya niatkan untuk khidmah ke pondok pesantren Lirboyo, karena saya juga santri Lirboyo, dan semoga kita semua diridhoi menjadi santrinya Mbah Yai Abdul Karim Lirboyo. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.